Nah, teman-teman tinggal buka aja Visual Studio Code-nya, ya kan. Nah, terus di sini kita akan bikin, nah ini saya udah sempat bikin sampelnya. Saya coba running dulu untuk sampelnya. Nah, setelah itu nanti kita bikin step by step-nya seperti itu. Nah, ini saya coba running. Nah, ini saya akan running untuk emulatornya. Nih, saya sempat bilang ya, kalau kita sudah bikin emulator, itu kita bisa panggil emulator running emulatornya itu di Visual Studio Code ya, seperti ini di bagian pojok sini. Nah, ini adalah list. Kalau teman-teman klik yang di pojok sini, nah itu nanti akan list emulator-emulator atau device yang bisa kita pakai gitu. Nah, ini saya ada banyak emulator kan, ini ada emulator Samsung Galaxy, ada Pixel 4-nya saya punya 3 gitu. Karena kemarin di FIC batch 18 itu saya harus running 3 emulator barengan karena aplikasinya ada 3 gitu. Yang food delivery order. Ada aplikasi untuk usernya, aplikasi untuk restonya yang nerima pesannya, sama aplikasi untuk drivernya gitu. Jadi saya kemarin running sampai 3 emulator untuk testing aplikasinya untuk di FIC atau di course food delivery order kemarin yang bikin semacam GoFood lah kayak gitu. Gitu. Nah, terus ada Nexus ini itu untuk tablet, saya biasanya ada aplikasi-aplikasi buat tablet saya pakai Nexus ini. Ada iOS juga, simulator juga saya punya karena saya pakai MacBook. Ada device juga, saya ada iPad sama ada tablet juga dan juga ada 2 handphone Android lah gitu biasanya. Jadi emang senjatanya mobile developer seperti itu. Gitu. Nah, saya akan coba running di Pixel 41. Jadi nanti pertama kita akan slashing sebentar untuk halaman home-nya. Terus nanti kita bikin home untuk kelola antriannya, kayak kita bikin nama antrian baru gitu, terus pakai nomor antriannya juga kayak gitu. Terus kita juga setting untuk printernya nih. Saya bikin seperti ini, nanti kita bikin seperti ini, terus ini untuk setting untuk kelola ceritanya. Nah, di sini kita bisa menambahkan contoh kayak STNK gitu kita STNK gini, terus nomor antriannya ST0/1. Jadi ini formatnya harus ada slash kayak gini supaya jelas nih ini antrian untuk apa gitu. Kalau kita simpan dia sudah muncul di sini dan ketika dia di sini ada gitu. Nah, ini pun kemarin saya kasih sound juga ya tentunya kayak ting ding gitu, ting ding gitu. Jadi ada beberapa ada saya pakai package Just Audio kalau nggak salah itu. Nah, di situ. Nah, terus untuk printernya nanti ada di sini setting printernya di atas sini. Diklik nanti untuk searching printernya, klik nanti ketemu printer yang dituju, kan Bluetooth ya pakainya. Terus diklik nanti otomatis connect, terus di back aja. Jadi nanti ketika ini diklik nanti akan dia ngeprint sama dia nambah gitu, nambah. Jadi untuk demonya seperti ini. Nah, jadi ada home-nya, ada settingnya, terus kita bisa add juga di sini, kita bisa edit di sini. Bisa hapus juga nih, kita bisa hapus juga nanti. Kalau dihapus nanti jadi tinggal 2 kayak gitu. Dan ini karena dia simpan di lokal, jadi ketika handphonenya dimatiin, dihidupin lagi tetap masih ada gitu. Oke, ini saya tutup dulu, saya stop dulu. Nah, kita bisa buat baru. Nah, cara buatnya teman-teman bisa lewat sini, lewat view command palette ini, terus dikasih Flutter new project seperti itu. Terus kita klik application. Ya kan, terus pilih aja untuk folder yang akan kita tempatkan projectnya, kita select folder, create projectnya, terus kita kasih nama projectnya. Di sini saya kasih nama Flutter, jadi pertama itu nama frameworknya biasanya, terus nama apps-nya, ini kayak antrian, terus dikasihnya belakangnya itu saya kasih ini apps backend atau service atau apa gitu. Jadi sini adalah apps gini. Oke, nah ini udah project baru seperti ini. Nah, saya biasanya ketika sudah seperti ini, nah muncul seperti ini. Nah, ini untuk apa dan lain-lain itu ada di course yang Flutter Basic lah seperti itu. Teman-teman ada yang versi gratisnya, ada yang berbayarnya juga ya di FIC gitu atau di Jago Flutter. Nah, seperti ini saya biasanya yang nggak saya pakai, saya download, saya hapus kayak Windows terus Mac OS sama Linux saya hapus karena kodenya ini kode-kode C gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu kita tes dulu kita running dulu di emulator yang sudah running seperti ini. Lalu kita run without debug, atau kalau di sini itu lama, kita bisa lewat terminal dulu supaya tahu proses di belakang itu lagi ngapain gitu. Jadi di belakang, ini seperti yang di video running untuk USB ya, USB debugging itu kan saya juga gitu ya. Flutter run mainv gitu. Karena kalau kita nggak lewat sini nanti cuma ada loading di sini, ketika dia download 1 giga gitu nggak kelihatan.
kita taunya oh ini apa ngeheng gitu atau ada masalah gitu. Ternyata nggak, emang lagi proses di belakangnya gitu. Gini. Nah, kayak gini kalau orang Linux, Ubuntu atau apa suka nih kayak lihat seperti ini lognya gitu kan kelihatan langsung di konsol gitu. Ter gitu. Nah, dia tahu lagi ngapain gitu. Nah, nanti kalau udah running dia akan kayak install APK, debug APK gitu ke emulatornya gitu. Emulatornya sini. Ini kan saya running ke sini ya. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya project kita siap untuk dilanjutkan gitu. Jadi projectnya sudah jadi, sudah running ke emulator, tinggal kita mainan di sini, di logiknya. Kita bikin UI-nya, terus bikin logiknya, seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita foto-foto dulu, masih banyak ya teman-teman ya. Ini saya terus dulu, mungkin yang punya, yang bisa open videonya ya kan, sekalian kenalan ya kan, tahu namanya gitu. Oke, nah ini saya agak lebarin lagi biar enak. Nah, terus di sini saya biasanya kalau mulai project seperti ini nanti saya bagi folder itu ada yang namanya data sama biasanya presentation ya. Cuma ini karena apps-nya simple aja kita kasih nama page gitu. Sama sama ada core untuk kayak seumpama kita ngasih apa semacam file-file konstan gitu, file-file untuk utility itu ditaruh di core seperti itu. Nah, terus di page ini ya, biasanya saya bikin homepage dulu, homepage.dat. Nah, nih yang nah kita buat homepage terus pakai stf ini stateful, nanti kita kasih homepage seperti ini. Nah, terus di main-nya ini biasanya kalau ada komen-komen seperti ini saya mau hapus semua, kita bisa pakai extension namanya remove all comment. Nanti dia akan hilang komen-komennya gitu. Nah, caranya di mana remove all comment? Teman-teman cari di extension sini ya gitu. Di install terus nanti bisa dipakai. Oke, nah terus home-nya, home page-nya saya pakai yang saya buat tadi. Jadi di sini home page ini kita ganti. Home page, oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita running, nah, kita running. Nah, runningnya kita pakai yang ini aja, yang dari run with the debug. Yang di sini kita stop dulu. Yang di terminal, lalu kita run with the debug. Oke. Nah, ini udah masuk ke halaman homepage. Nah, kenapa seperti ini? Dia cuman return ya, dia cuman nampilin placeholder. Jadi ini placeholder gitu. Nah, nanti kita akan buat di sini gitu. Nah, untuk itu pertama saya akan buat untuk konstan ya. Ini untuk nyimpen nyimpen warna-warna yang akan kita pakai gitu. Jadi di sini saya buat folder namanya colors seperti ini. Nah, ini warna-warna dasar yang sering pas saya pakai. Jadi ini ya. Jadi ini core defaultnya atau core basicnya Conduit Bahari itu warnanya ini kan. Makanya saya pakai warna ini, suka pakai warna ini gitu. Oke, nah setelah itu saya perbaiki di sisi themes-nya ini. Nah, themes-nya saya ganti dengan warna dasar saya gitu. Themes saya ganti, themes datanya saya ganti di sini. Oke, nah app color-nya kita import. Nah, kita simpan nanti ini untuk terus kita ke bagian homepage sini. Nah, homepage ini kita hapus saja. Di sini saya pakai ini kalau kita save dia akan muncul seperti ini. Saya pakai copilot di sini supaya lebih cepat ya codingnya. Karena kalau coding manual nggak akan keburu selama sejam atau 2 jam gitu. Copilot ini dia semacam AI ya, AI untuk bantu ngoding. Cocok untuk yang emang sudah bisa ngoding. Kalau masih belajar jangan pakai Copilot gitu. Dia berbayar. Saya bayar kalau nggak salah itu sebulan $10 kalau nggak salah gitu. Ya, worth it kalau emang untuk kerja ya gitu sebenarnya. Nah, seperti ini tampilannya. Terus ini kenapa masih hitam? Nah, ini sih kita ganti dengan warna putih. Nah, ini colornya putih. Kita save. Nah, putih ya gitu. Nah, teman-teman bisa contek gini. Oh, title-nya ini. Nah, tapi cara bikinnya biasanya
Ini kan versi generator kan, mungkin agak bingung diikuti. Nah, sebenarnya seperti ini kalau mau yang manual ya kan. Kalau mau yang manual, seumpama nih ini copilotnya saya disable dulu ya, disable. Oke, nah manualnya kayak gini. Scaffold dulu. Scaffold itu kayak semacam pondasinya ya atau denahnya kalau di dunia dunia nyata ya gitu. Nah, itu scaffold itu dia ada abar. Abar itu namanya abar seperti ini. Ini variabel pasti huruf kecil, abar ini dia sebuah kelas ya, kelas widget, makanya hurufnya besar depannya gitu. Nah, di abar ini dia ada title gitu. Di title dia butuhnya teks kan. Teks kita kasih nama contoh apa itu kode with bahari. Kode with bahari. Kalau kita save seperti ini, nanti akan ganti seperti ini, ya kan? Cuma ada abarnya doang. Gitu. Nah, tinggal kita kasih di sini ada style. Nah, terus pakainya text style. Nah, terus kita kasih color. Text style kita kasih colornya. Nah, saya kasih colors white gitu. Nah, makanya di sini nanti warnanya putih gitu. Jadi ketika saya pakai Copilot, nggak pakai Copilot pun saya bisa aslinya gitu kan. Aslinya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi manualnya kita bisa atau nah terus Copilot itu AI untuk membantu gitu. Jangan sampai kita pakai Copilot atau AI malah membingungkan gitu. Apa ya ketika ada hal yang perlu diedit kita bingung editnya di mana karena manualnya kita belum gitu ngerti gitu. Nah, jadi kita manualnya ngerti, kalau udah ngerti, ya kan, secara basic ngerti, itu kita mau pakai Copilot, mau pakai autocomplete kan banyak ya itu kan. Nah, itu enak enak aja gitu. Tinggal kita perintah gitu. Nah, karena kita tahu apa yang kita perintah gitu kan sebenarnya. Nah, seperti ini terus tadi ada body. Nah, body berarti ada di body sini gitu. Nah, taunya gimana Mas ada body ini? Nah, itu ada di widget basic gitu. Ada widget basic, ada materi widget basic, ada widget layouting gitu kan, ada widget untuk form dan lain-lain. Nah, itu saya ada kelas sendiri yang namanya Flutter, mastering Flutter itu supaya lebih detail seperti itu sih. Kalau di event-event seperti ini kayaknya agak susah ya gitu, karena waktunya lumayan agak panjang, butuh waktu yang panjang. Nah, body terus di sini kita bisa kasih contoh kayak center gitu kan, center, child, terus text seperti ini. Ya, kan tadi kayak hello gini. Nanti dia ada di tengah gini, hello di tengah gini. Ya, jadi kayak gitu. Nanti di sini kayak tadi ada title-nya di sini ya kan. Terus di sini nanti grid view-nya itu, grid view sebanyak dua gitu. Nah, terus nanti ada di sini. Nah, ini saya pakai Copilot lagi biar lebih cepat ya. Saya enable Copilot saya. Nah, oh kayak gini. Nah, terus di sini saya bilang nih kayak gini, grid view gitu kan, grid view builder. Nah, grid view builder. Nah, dua. Lalu item nanti dia akan buatkan nih, ya kan seperti ini. Nah, grid view. Grid view-nya ada 10 item kan gitu. Nah, contoh kita ada 4 item, dia akan ada 4 gitu. Nah, terus grid view ini dia punya padding. Nah, dia punya padding itu untuk jarak di samping-samping. Nah, padding saya biasanya kelipatan 4 ya, saya bisa kasih 16 di sini. Nanti akan lebih bagus di sini. Ada bagus di sini. Ya kan, seperti itu. Nah, terus ini isinya biasanya pakainya bisa kontainer. Nah, kontainernya kalau pengen bagus itu biasanya saya kasih bungkus card ini. Nah, nanti dia akan lebih bagus seperti ini. Gitu. Nah, cardnya mungkin dikasih kayak border radius gitu. Nah, nanti dia akan ada shape border radiusnya anggap aja di kelipatan 10 biasanya, kalau 10 di 20. Nanti dia akan coba ya, akan ada lengkungan gitu. Saya cek di bagian sini. Cut shape. Oh, ininya saya nggak pakai kontainer. Nah, kalau kontainer dia punya karakter sendiri. Jadi saya pakainya kolom nanti di sini. Kontainer saya ganti dengan kolom. Nah, gini. Nah, udah kayak gini kan, udah lumayan kelihatan gini. Nah, terus shape-nya ini, card-nya ini saya kasih background ya. Nah, background color. Nah, background color. Nah, colornya saya ambil dari app color yang punya saya sendiri. App color terus saya punya yang card ya. Nah, gini. Nah, makanya warnanya sudah hampir kayak yang tadi gitu. Iya kan. Nah, tinggal nanti diganti yang sini. Ini kayak eh, nama antriannya ya kan di bawah itu nomor antriannya. Nah, untuk itu di data ini saya akan buat database-nya ada data source.
sama ada namanya model di sini. Jadi sejak awal itu struktur kode kita sudah rapi gitu, supaya maintainable. Jadi nanti kalau kita mau ganti model di sini, data source di sini, data source itu sumber datanya. Nah, ini nanti sumber datanya kan dari local database gitu, pakai SQLite gitu kan. Nanti urusan SQLite-nya ada di sini gitu. Batch ini untuk urusan batch-nya gitu. Kayak gitu. Nah, coba kita buat modelnya dulu di sini. Nah, modelnya ini untuk data kelas model kelas antriannya gitu. Jadi di sini saya buat namanya antrian, saya coba ya taruh sini. Antrian dot dart seperti ini. Nah, bikin kelas antrian. Nah, antrian itu nanti ini yang akan kita simpan ke SQLite gitu, kayak format ini gitu. Jadi pertama itu ada int, saya kasih null label sendiri karena nanti ID itu akan di-generate sama si SQLite-nya gitu, si database-nya lokalnya gitu. Nah, terus saya kasih string nama, terus saya kasih string nomor antrian sama mungkin aktif ya. Final ya status lah, status nanti ada satu atau dua gitu. Kalau satu aktif, kalau nol itu tidak aktif gitu. Nah, boolean kasih boolean aja nggak apa-apa kalau pengen enaknya boolean namanya is aktif gitu ya. Nah, setelah itu di sini saya generate untuk konstruktornya seperti ini. Ini untuk inputnya seperti ini kalau di mana di Dart ya gitu. Nah, setelah itu saya buatkan kode generate JSON serialization gitu. Nah, generatornya ini pakai apa? Namanya di extension namanya uh, dat gitu, data class generator namanya. Ini generator ini. Pakai aja di install nanti dia bisa untuk generate generate ini ya function-functionnya kayak to JSON-nya. Terus ada juga kita butuh untuk copy weight-nya. Copy weight ini fungsinya untuk membuat objek baru dari kelas ini gitu, dari objek ini gitu. Tinggal yang mau kita ganti yang bagian mana seperti itu. Nah, itu. Terus nah, ini nanti kita nyimpen ke SQLite-nya itu kan pakainya to map ini kan yang disimpan seperti ini gitu. To map. Jadi dia ada key-nya sama nilainya gitu. Nah, cuman di SQL sendiri dia tuh tidak bisa menerima data boolean. Dia tuh cuman bisa string atau int gitu. Nah, sedangkan aktif ini dia boolean gitu. Nah, jadi di sini akan saya kasih seperti ini ketika aktif ya kan. Begini aja. Ini kalau true satu ya kan. Nah, kalau false dia oh is aktifnya dia. Oh ini nggak boleh. Ini saya nggak pakai ini ya. Harus diisi dia. Required generate constructor seperti ini. Nah, yang non label cuman ID-nya aja. Yang ini wajib diisi, wajib wajib diisi. Jadi di sini pasti wajib ada datanya gitu. Jadi ketika ini true, nanti dia disimpannya angka 1, kalau false di angka 0 gitu. Untuk disimpan di local database-nya gitu. Kalau kita pakainya to map untuk nyimpennya nanti gitu. Nah, kita sudah punya kelas antriannya ya kan. Nah, di sini kita bisa membuat data dummy-nya sebenarnya. Kayak contoh kita buat list antrian gitu. Sebentar. Nah, ini data antrian gitu. Nah, contoh kita bikin var data antrian gitu. Sama dengan nah, kita bisa buat oh banyak banget ya. Nah, ini seumpama kita butuh dikit aja. Kita butuh nah kayak gini. 3 aja gitu ya. Nah, ID-nya ini terus kayak ini CS ya. Kayak ini apa Taylor gitu. Ya kan. Terus ini tadi STNK. Ini SIM gitu ya. Ya kan. Ini A satu, ini mungkin B2, ini C3. Nah, oke, data antrian ini kita sudah bisa coba praktekkan di sini. Ini kita mainan layout dulu ya kan. Nah, item code-nya kita ambil dari data antrian, titik length, ya kan.
Lalu di bagian sini ini ada indeksnya tuh dari calls ini kan. Nah, di sini kita sudah bisa yang pertama itu kita nggak icon tapi kita kasih dia teks gitu. Teks nama antrian gitu. Nah, ada antrian nama gitu. Nah, terus di sini ini teks untuk nomor antrian. Nah, kita save di sini dia sudah kita save ya. Kita hot reload aja di sini. Refresh ya. Nah, ini ada Teller STNK A1 A2 gitu ceritanya. Nah, ini kita kasih cons saja di sini. Ya rapi. Nah, ini fontnya 20 font world gitu kan. Nah, ini ada colornya ya kan. Terus apa itu size-nya? Size-nya kita kasih yang gede juga nggak apa nih biar tahu gitu. Nah, mungkin 24 gitu ya kan. Nih, gede gini. Terus antara ini dan ini kita kasih jarak. Ya, saya biasanya pakainya sizebox di sini. Sizebox itu untuk kasih jarak, kasih height-nya di mungkin kita kasih 12 kelipatan 4 ya. Kasih cons, nah nanti dia ada kayak jarak ini. Teller STNK 2 gitu. Nah, kalau datanya nanti nambah-nambah ya, nambah beratnya. Dan kalau kita pakai grid view itu dia bisa scroll ke bawah gitu antriannya. Seumpama ini kita ini saya kasih saya jadi 12 gitu atau berapa ini. Ada banyak gitu. Kalau kita simpan ya kan. Kalau kita reload lagi di sini, reload di sini ya. Nah, ini dia bisa scroll ke bawah gitu. Seperti itu. Oke, ini untuk datanya ya teman-teman ya. Sekarang kita buat plotting di sini untuk masuk ke kelola kelola antriannya gitu. Nah, itu dia ada di home sini ya kan. Terus di bawah sini, di bawahnya grid view, si scaffold itu dia punya parameter namanya itu floating action button gitu. Nah, ini saya kasih setting aja. Setting seperti ini. Kalau kita save dia nanti ada di bagian sini. Cuman warnanya masih warna seperti ini. Nah, ini warnanya saya kasih coba dia ada background color. Nah, background colornya pakai A primary. Nah, seperti ini. Iconnya kita kasih colornya itu putih gitu. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, enaknya gitu. Nah, terus ini consent kita matiin aja. Oh, disuruh move child to argument. Jadi di paling bawah gini. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah ada. Nah, ketika diklik ini nanti dia akan masuk ke halaman lain, halaman satunya lagi. Jadi kita buat halaman baru namanya antrian page gitu ya. Nah, STF antrian antrian page. Nah, di sini kita buatkan scaffoldnya kayak tadi. Scaffold gitu. Nah, ya, mungkin bodinya kita nggak pakai grid view. Nih, kita hapus aja grid view-nya. Grid view. Dan body. Sebentar ini Nah, bodinya saya bilang aja di sini untuk list view builder list style. Nah, gini. Dia akan buatkan. Ini kita import data antrian, kita import juga. Nah, kalau kita save, nah dia yang belum kelihatan apa-apa. Nah, ini ketika diklik kita arahkan ke kelas ini antrian page. Caranya gimana? Di bagian home page ini di on press ini kan ada on press dia. Nah, ketika diklik kita arahkan ke sana. Add your code to here. Nah, kodenya itu pakai navigator titik push gitu kan. Terus root-nya kita pakai material root ini. Nah, gini. Terus ini kita import seperti ini. Jadi ketika dia klik, dia akan masuk ke halaman ini. Ini kodenya seperti ini, sintaknya aja gitu. Nanti lama-lama hafal, teman-teman. Kalau kita simpan seperti ini, save ketika diklik, dia masuk ke sini. Kode Webberry yang antrian page ini. Nah, ini kita ini ganti namanya. Saya ganti namanya di sini
antrian, kelola antrian gini aja. Nah, dengan jadi kelola antrian, ya kan? Lalu di sini sebenarnya dia punya leading untuk kembali ke samping, cuman karena warnanya itu ini dan tadi warnanya sama jadi nggak kelihatan. Nah, untuk leadingnya saya akan munculkan namanya leading, ya kan? Nih, rollback icon gitu. Nah, iconnya ini warnanya putih gitu. Nah, biar kelihatan di sini. Ini kalau diklik ke sini dia balik ke sini. Nah, gitu. Nah, ini untuk terus list view builder ini dia pakai card terus dia pakai ini kan kayak tadi gitu. Nah, cuman kolomnya dikasih center. Nah, ini kalau kolomnya dikasih samping bisa start gini. Start mainnya sama crossnya. Jadi dia akan ada di samping sini gitu. Ya kan. Nah, itu pakai kalau pakai kolom gitu. Cuman kita pakai card tadi saya mintanya itu list view sebenarnya. Jadi kita nggak pakai ini, nggak pakai kolom tapi kita pakainya list style namanya. List style. Nah, list style itu dia ada title, ada subtitle, ada trailingnya gitu. Nah, kalau seperti ini, nah kayak gini. Ini apa? Titlenya, subtitlenya sama ini untuk trailingnya gitu. Nah, kalau di tempat saya tadi, iconnya di sini adalah icon arrow. Arrow. Kayak gini. Arrow, arrow back ya. Arrow yang ke sana ya. Arrow right. Masih. Cuma diklik aja, diklik dia akan ke edit tadi gitu. Ya, sebentar kalau di tempat sini, trailingnya dia pakai, oh namanya arrow forward. Nah, gini. Bisa pakai iOS, bisa pakai yang biasa. Kan biasa kita pakainya biasa. Nah, kayak gini. Nah, terus di bagian ini, nah ini kayak teksnya ya, teksnya di sini gitu kan. Nah, list view builder ini dia ada paddingnya udah di 16 biar rapi di sini ya kan. Nah, terus di teksnya kita kasih 20 nggak apa-apa, ininya kita kasih karena subtitle kita kasih di 16 saja. Nah, gini. Istilahnya dia itu STNK. Nah, ketika diklik nanti dia masuk ke halaman home itu. Ke halaman ke dialog lah gitu. Nah, terus di sini kita bisa tambahkan floating lagi ya kan, floating. Nah, floatingnya di sini nanti tugasnya untuk nah dia ada di sini untuk bikin antrian baru gitu ceritanya. Nah, terus ini childnya add kalau saya kasih color white sama backgroundnya kasih primary. Nah, jadi seperti ini, enak kan? Nah, ini ketika diklik dia akan buka ini coba ini, dialog dialog gitu, add antrian. Nah, nanti kan dibuatkan. Oh, enggak ada ya. Dialog sebentar. Floating, dialog yang biasa. Nah, kayak gini. Kalau kita simpan, nah ini kayak dialog, terus dia pakai alert dialog, title-nya, kontennya, action-nya gitu. Nah, ini nanti kita bisa edit-edit. Nah, ini kalau kita klik di sini, dia kan seperti ini. Nah, kita mau panjang, nah ini dia pakainya ke kolom. Nah, kolomnya di sini kita kasih main access min di sini. Nah, supaya dia ada di sini kayak gitu. Tag field. Jadi kita bisa tambahkan apa, editnya apa gitu di sini. Nah, terus ketika diklik ya. Nah, ini kita kliknya delete ya dia. Nah,
itu ada di sini. Nah ini remove ya, delete remove ini ya. Ini enggak. Nah itu nanti dia masuk ke halaman detail gitu atau apa. So dialog detail antrian atau update, kita masuk ke update aja. Update antrian. Gini. Decoration, salah nih. Kenapa teksnya taruh di sini? Controller ya. Nah ini ketika diklik nanti, nah di sini dia munculnya di sini. Ubah nama antrian gitu, kayak gitu. Nah itu uh, untuk desain dari kelola antrian. Nah sekarang kalau untuk printnya, setting printnya, saya akan taruh di sebelah sini. Ketika diklik nanti masuk ke halaman printernya gitu. Nah, biar kita desain dulu untuk widget-widgetnya gitu, page-nya. Nah di sini saya akan buat namanya printer page gitu, gini ya. STF printer page, P-nya besar ya, page seperti ini. Nah terus di sini seperti biasa, scaffold printer page gitu. Nah untuk bodinya kita belum pakai yang ini, atau bodinya printer data belum, kita belum pakai ini ya. Saya sebentar, grid view scaffold. Nah grid view-nya kita hapus dulu, pakainya center aja biasa. Nah printer page seperti ini. Nah tinggal ketika diklik dia masuk ke halaman ini gitu. So, ini kelola printer gitu. Oke. Caranya gimana? Kita ke halaman print ini. Nah, kalau mau ngasih icon di sebelah sini itu namanya adalah action gitu. Kita save dulu. Action. Nah, action listnya kita kasih print. Icon print. Nah, on press-nya itu kita pakainya navigator titik push. Gitu ke material page root seperti ini, return ini ya di import. Kita save. Nah, ada, kita klik dia masuk ke halaman kelola printer gitu. Nah, di printer ini ketika kita nanti klik set nanti akan muncul uh, apa Bluetooth name-nya. Ketika kita klik dia udah connect. Nah, nanti ketika kita back terus kita print nanti dia akan muncul printnya gitu. Nah, ini untuk backnya kita kelola juga, kita buat juga. Dia ada di leading, arrow back, kelola. Ini kok belum muncul ya, leading, icon with, bentar. Kita cek. Oh ini antrian ya. Ini printer ini sebenarnya. Nah ini di sebelah sini leading. Nah dia akan muncul back. Jadi dia back ke sini. Nah, dia back ke sini gitu nanti. Nanti bisa klik muncul gitu. Nah ini baru desainnya teman-teman. Ini baru desainnya. Nah ini kita kasih center juga ya. Ini kode Wait Bahari ya. Kalau mau center itu di bagian sini is center ya. Center title true gitu. Sini kita kasih antrian. Kita save, dia akan ada di tengah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kelola. Klik, dia ke sini. Oke, aman ya teman-teman. Ini kalau mau taruh di tengah juga sama. Kasih is center, true. Sama di printer juga. Center, true. Dan nanti ada tengah, ada juga di tengah. Oke, seperti itu. Nah, terus setelah itu kita akan mainan di datanya dulu. Nah, datanya kita pakai SQLite ya, teman-teman ya. Nah, kita pakai SQLite. Nah, kalau mau pakai SQLite kita harus tambahkan package-nya di bagian sini. Kita harus tambahkan package-nya di sini. Nah, SQLite sendiri teman-teman bisa cek untuk dokumentasi resminya itu ada di sebelah sini. Pubdev SQFlet ya namanya kalau di Flutter. Jadi dia ini package untuk ngehandle si SQLite gitu. Nih SQLite plugin for Flutter gitu. Dia support iOS sama macOS gitu, sama Android gitu.
Jadi bisa jalan langsung di tiga ini gitu kalau kita pakai SQL. Nah, cara nambahkannya bisa pakai ini, Flutter ini, atau saya biasanya bisa juga pakai copy ini. Kita copy, terus kita ke project kita, nah, taruh di bagian sini. Dia sejajar dengan Flutter ya teman-teman ya. Kalau teman-teman salah kayak gini, dia error ya kalau di bawahnya SDK. Kalau dia sejajar dengan dependency juga error gitu. Jadi ya dia sejajar dengan ini dependency. Kita save aja. Oke. Nah, setelah itu kita mainan di bagian data source ini. Di data source. Nah, saya buat filenya namanya antrian lokal data source. Nah, ini kenapa saya kasih nama seperti ini? Jadi lebih biar spesifik. Ini data source yang disimpan di lokal gitu dengan nama antrian. Karena data source itu kalau di Flutter itu ada yang dari lokal, ada yang dari internet atau dari server. Kalau dari server atau dari internet saya kasih namanya itu remote. Jadi kayak antrian underscore remote underscore data source seperti itu. Jadi lebih jelas. Dari awal kita harus sudah pisah-pisahkan seperti itu. Gitu supaya kode kita itu maintainable sejak awal gitu. Nah, kita sudah berpikir yang optimal itu ya sejak pikiran itu udah pikirkan gitu ceritanya. Nah, di sini kita kasih kelas antrian lokal data source seperti ini. Nah, nanti di sini ada bagaimana save-nya dan lain-lain gitu. Nah, karena ini kita pakai kita import dulu untuk library-nya dulu di sini. Nah, kita pakai skflet gitu. Nah, setelah itu saya akan buatkan untuk singletonnya dulu ini supaya dia cuma dipanggil sekali doang, selanjutnya dia nggak akan nge-create objek supaya memorinya lebih optimal gitu. Jadi di sini saya kasih antrian data source seperti ini, terus saya pakai ini, init gini. Nah, lalu di bawahnya kita pakai static. Nah, dia akan bikinin instannya juga gitu. Nah, jadi kita manggilnya tinggal antrian local data source titik instan gitu. Dia otomatis eh, sudah manggil instan yang ada di memori yang dibuat sekali ketika apps di run kayak gitu. Nah, setelah itu kita buat final string, kita kasih table antriannya. Kita kasih nama table antrian atau antrian gini atau mungkin bisa table antrian. Nah, setelah itu kita buat static untuk database-nya. Database underscore database. Database ini ambil dari SQLite ini. Nah, setelah itu saya akan buatkan untuk create DB-nya gitu. Ini untuk kodenya biar nggak kelamaan seperti ini. Jadi create DB database-nya versionnya gitu. Nah, saya akan execute untuk create database-nya namanya tpl antrian tadi. Nanti ada ID, dia itu auto increment juga, dia key-nya nama, nomor Android sama is aktif. Nah, is aktifnya dia integer dia. Saya kasih dia tipenya integer gitu. Makanya tadi ketika true jadi 1, ketika false dia jadi ini jadi 0 gitu. Oke. Nah, setelah itu di bawahnya kita bikin ini DB-nya, jadi nanti file DB-nya kita masukkan, terus kita get pad dulu, ini get pad yang ada di Android-nya gitu atau di device-nya gitu. Database pad-nya terus ditambahkan ini pad-nya di open database-nya gitu. Dengan versi 1. On create kalau belum ada database ya dia akan nge-create database ini. Kalau enggak dia connect kayak gitu. Nah, setelah itu kita ada function namanya di bawahnya lagi ini ada function get database gitu. Jadi database ini ketika database-nya ini tidak null ya dia return database-nya gitu. Karena sudah di execute gitu. Tapi kalau ternyata dia null, dia akan ke paling bawah sini. Database akan diisi. Dia akan jalanin ini DB, jalanin ini dengan nama database-nya itu antrian DB gitu. Nah, kita habis itu return OpenDB. Jadi ini sudah di OpenDB-nya. Jadi database ini sudah bisa kita pakai gitu. Oke, yang pertama kita buat adalah save antrian. Jadi nanti ketika di sini, terus kita klik sini, nah di save, jadi kita menyimpan antriannya di database-nya. Seperti ini, save database-nya dulu. Nah, kita akan ngirim si data objek antrian, yang dimana di dalamnya itu tadi ada nama antrian sama nomor antriannya gitu. Disimpan pertama kita buat DB-nya dulu, terus DB-nya kita insertkan dari ini nama database-nya, ini datanya, map-nya. Makanya nanti map-nya ID-nya karena kosong jadi nanti di defaultin sama mereka, terus di auto increment,
ada name-nya, ya kan? Ada nomor antriannya, sama ada is aktifnya gitu. Ini. Jadi ini bukan true false tapi satu atau dua nanti isinya gitu. Nah, setelah itu kita buat untuk get all antriannya. Jadi semua antrian yang ada di database itu kita ambil. Nah, jadi kita buat future list antrian, ya kan, get antrian. Kita instant dulu database-nya, terus kita buat variable result, terus kita query gitu. Database query dari table-nya gitu. Kayak select all gitu. Masuk ke sini, ini udah dapat, terus kita map ke data antrian gitu ceritanya. Jadi yang tadinya dari bentuknya map sekarang jadi object list gitu, tulis. Jadi biar lebih enak nanti untuk menata di view-nya sini gitu. Kayak jadi ini satu 2 3 4. Ini kan ini kita pakainya list kan gitu. Nah, terus ada query update juga di sini. Ada function update supaya kita bisa ngupdate si CS-nya itu kayak besok paginya harus kan di-update jadi nol lagi kan. Nah, itu kita bisa update di sini gitu. Nah, jadi yang update kita query-nya, tabelnya, terus datanya yang diupdate, terus where-nya gitu. Where ID sama dengan tanda tanya. Tanda tanya itu maksudnya tanda tanya itu where argumen yang pertama. Kalau tanda tanya ada dua, berarti di sini nanti ada dua gitu. Nah, ini kan array ya, gitu. Kalau tanda tanya tiga ya tiga, karena ini cuma satu, di where argumennya ada satu gitu. Jadi ID-nya ambil dari antrian ID gitu. Jadi biar dia nge-update-nya di data row yang antrian ID-nya itu aja gitu untuk diupdate kayak gitu. Nah, terus ada delete, satu lagi delete di sini di bawah. Gitu. Nah, gini, ada delete antrian di sini. Jadi uh, dia row-nya ID-nya berapa, terus di delete table where ID ini. Jadi nanti akan hilang gitu kayak SIM-nya di delete hilang kayak gitu. Nah, ini untuk file untuk SQLite-nya gitu. Urusan SQLite. Jadi ini SQLite udah beres, nanti tinggal kita mainan di sebelah sini, di add ini gitu. Nah, jadi ini untuk kode pakai SQLite. Ini course seperti ini ya yang bahas tentang SQLite juga sebenarnya belum banyak gitu kan. Dan biasanya kalaupun banyak juga, walaupun ada mungkin dengan versi masing-masing gitu. Kalau ini versinya Codewit Bahri, saya buat sesimpel mungkin gitu. Nah, terus cara manggilnya gimana? Cara makainya gimana? Nah, kita masuk ke halaman antrian page ini. Gitu. Nah, di antrian page sendiri, saya akan buat untuk function untuk mengambil data all-nya dulu untuk kita tata di sebelah sini. Gitu. Nah, jadi di sini saya akan buat functionnya pakainya future karena tadi juga future, future void gitu. Nah, terus saya kasih namanya get antrian gitu. Jadi semuanya kita kasih asing di sini. Nah, kayak gini. Nah, antrian local data source-nya kita ambil gitu. Nah, terus di sini kita buat dulu untuk list antrian data antrian. Jadi list data antrian ini kan kosongan awalnya. Terus kita akan update dari database gitu. Nih resultnya kita masukkan ke sini. Terus kita kasih set state supaya si page-nya di-reload ulang dengan data yang baru gitu ceritanya. Nah, terus di bagian sini, nah ini kita pakainya list view ini kan. Nah, di sini kita udah pakai data antrian yang dari sini nih ya, data antrian yang ini ya kan. Nah, terus ini aja data antrian, list antrian aja ya biar dia list antrian. Jadi biar nggak keganggu sama yang data antrian. Misal data antrian ini kan ambil dari antrian.dat tadi ya. Nah ini. Nah, ini kita pakainya yang list antrian, lengthnya kalau 0 dia nggak akan kemana-mana. Oke. Oke. Nah, terus di sini kalau kita stop dulu karena tadi kita menambahkan satu package SQLite, terus kita running ulang di sini. Jadi mungkin agak lumayan molor sedikit ya nanti ya mungkin jam-jam setengah satu atau jam satu ya karena tadi kita mulainya jam setengah 11 juga. Kita ke sini, klik di sini. Nah ini kosong kan, kosong karena data di SQLite-nya masih kosong gitu, nggak ada gitu. Nah
Kalau kosong kita bisa kasih kondisi sekarang. Nah, kita kasih kondisi di sini. List antrian, ya kan? Nah, ini dikasih. Kalau empty, ya kan? Kalau empty dikasih. Oh, kalau ini dia akan loading terus nanti kalau kosong. Nah, loading terus ya. Ya, kita kasih gini aja. Center text aja. Text data antrian kosong gitu. Ya, kayak kosong. Nah, sekarang kita mainan di sini nanti ketika add dia ngapain gitu biar datanya muncul gitu. Nah, ketika muncul di add di sini, nah kita akan mainan di sini gitu. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke floating ini di bawah sini. Nah, kan ditambah antrian ini kan. Nah, di sini kita perlu untuk teks untuk variabel namanya itu kasih final text editing controller. Name controller sama nomor antrian gitu. Nah, ini saya akan masukkan ke dalam tambah antrian ini. Sebentar. Curl ini karena dia butuh cons ya sebenarnya. Jadi saya kasih cons dulu deh. Biar nggak error. Nah, terus di sini teks editor ini kita kasih controller. Ini name controller. Eh, name controller ini kenapa merah? Karena dia nggak mau ada cons di atasnya. Karena ini kan variabel ya. Gitu. Oke. Nah, terus sama ini untuk antrian pun sama controller antrian controller. Nah, ini kita bisa kasih cons untuk input di karena dia tidak ada variabel di dalam kelas ini gitu. Nah, ini ketika kita klik kita nambah di sini ya kan. Itu sudah aman gitu. Aman maksudnya bisa ditangkap oleh controller ini gitu. Nanti kita bisa ambil namanya. Nah, terus ketika klik save ini, klik. Nah, itu yang kita nanti arahnya ke escalate-nya gitu. Save antrian. Nah, nih. Antrian local data source instance save antrian gitu. Nanti antrian name-nya ambil dari text is aktifnya true gitu. Iya kan. Nah, setelah itu kita reload lagi pakai get antrian, di reload terus kita navigator pop pop itu dia untuk untuk kayak nutup ini. Pop kan dia kembali ke halaman sebelumnya. Jadi ini logiknya sebenarnya ketika diklik di sini, klik. Nah, ini kan ditumpuk ya. Nah, pop itu dia untuk balik ke tumpukan sebelumnya gitu. Kayak gitu logikanya. Nah, ini sudah kita coba sekarang. Nah, kita tambahkan di sini, terus kita kasih nama di sini. Antrian apa? Antrian beli bubur gitu ya. Ya, siapa tahu bubur namanya. Terus ini BB beli bubur 1 gitu. Nah, kita simpan klik. Nah, dia close terus habis itu dia get antrian gitu, ya kan. Nah, sebentar ini kenapa error nih? Coba kita cek ya. Nah, sebenarnya ada yang error. Oh iya, jadi dia nggak mau nerima ini ya, handle integer to boolean. Nah, ketika ketika dia konversi di dalam get ini. Get antrian ini kan dia apa itu mengkonversi data yang dari SQLite ke objek kan gitu. Nah, di objeknya ini, nah ini tadi kita simpannya 1 sama 0 kan, sedangkan di sini is aktif itu kan dia true. Ini integer. Nah, di sini kita kasih gini aja. If sama dengan 1. Nah, gini aja nggak apa? If sama dengan 1 dia true. Tapi kalau nggak 1 ya false gitu. Cuman gini doang. Gini aja. Terus coba kita back lagi, terus kita ke sini lagi. Klik. Ya coba ya. Oh, ini kita harus reload ulang coba. Kita reload ulang. Ya, restart ya. Oke, kita ke sini. Nah, kita tambah dulu lagi. Coba. Beli bakso gitu ya. BK1. Kita save, klik di sini. Nah, muncul ya di sini ya. Sudah muncul. Satu beli bubur yang pertama tadi, yang kedua beli bakso. Ini antriannya. Itu untuk penambahannya. Nah, terus untuk editnya gimana? Nah, ini kan belum masuk nih ya. Itu caranya di sini. Di bagian ketika dia klik tadi, kita cek ke bagian antrian page ya kan. Ketika diklik ini, nah ini. Ketika trailingnya diklik ya on press ini, dia akan munculin update ini gitu. Nah, di sini di atas ini itu saya bisa buatkan contoh kayak gini. Name
controller, ambil dari list antrian name-nya sama nomor antrian teks dia dari nomor gitu. Nah, terus di sini saya tambahkan controllernya gitu. Controller, name controller. Nah, dia nggak mau karena di sini pakai cons biasanya. Gitu. Sebentar. Tag field, controller, name controller gitu. Nah, terus di sini juga nomor antrian controller. Nah, ini kita kasih cons ya. Everywhere supaya atas bawahnya dapat gitu. Nah, kalau kayak gini, ketika kita coba ya, kita klik lagi, dia akan masuk beli bubur sama nomor antriannya gitu. Otomatis masuk ke sana update ya. Terus kita simpan. Ketika disimpan di sini, nah ketika disimpan di sini, nah nyimpennya itu BB-nya bentar antrian ubah. Oh, intinya nanti kita replace gitu, nah, gitu ceritanya. Replace semuanya. Jadi di sini caranya kita pakai antrian lokal ya kan, antrian. Nah, update ini kita ID-nya ambil dari ID. Nah, name-nya pakai name text, nomornya pakai nomor antrian controller text ya, is aktifnya pakai yang ada di server atau yang ada di data ini. Karena yang diedit cuman nama sama nomor antriannya gitu. Kayak gitu. Kalau mau edit si aktifnya juga kita bisa kasih tambah di sini, is aktif apa enggak gitu. Cuman ini nanti teman-teman bisa digambarkan sendiri. Oke, nah ini seperti ini otomatis sudah diupdate nanti. Diupdate. Nah, setelah itu sebelum dikeluarin kita bisa get antrian lagi supaya dapetin data yang terbaru gitu ceritanya. Kayak gitu. Nah, kita coba sekarang. Kita back dulu. Lalu kita klik di sini. Nah, contoh ini ya BB01, sekarang kita BB10 gitu. Kita simpan, klik. Nah, jadi 10 ya kan? Nih 10. BB100 simpan dia jadi 100 gitu. Karena dia disimpan dulu, diupdate, terus di reload lagi pakai data yang terbaru, terus di pop-up itu kembaliin ke halaman ini. Begitu ceritanya. Nah, kalau delete gimana? Delete kita bisa tambahkan satu delete di sini ya kan? Coba di bagian actionnya ini saya tambah lagi di bagian sini aja. Di depan. Nah, ini kita kasih namanya delete atau hapus ya. Hapus. Nah, di sini kita mainannya delete gitu. Nah, dia delete apa? Ada delete nggak sih? Delete int. Nah, kasih seperti ini. Kita antrian nanti hapus. Oke, kita coba. Kita beli buburnya, kita delete ya. Delete klik, dia balik cepat kosong. Oke, ini berarti untuk CRUD-nya sudah jadi, teman-teman. Nah, tinggal bagaimana ketika balik ke sini, contoh tadi satu, di sini adanya satu gitu. Nah, caranya sama, kita copy yang ini ya, list antrian sama get antriannya. Nah, ini kita copy di bagian, kita paste di bagian home, di atasnya widget build ya di sini. Nah, terus ini antriannya kita import seperti ini. Nah, kalau seperti ini, otomatis list antrian ini yang data terakhir yang ada di database lokal kita gitu. Nah, itu yang kita pakai di sini. Nah, contoh di sini ini kita pakainya nggak data antrian tapi list antrian lagi, ya kan. Nah, terus di sini kita pakainya juga list antrian. Ini juga list antrian gitu. Nah, terus ketika diklik, nah ini kan kosong kan karena coba kita reload lagi ya, reload. Nah, harusnya ada satu karena ada satu data gitu. Ya, atau kosong ya, sebentar. List antrian, get. Oh, karena belum kita taruh di bagian init state-nya gitu. Init state. Nah, di sini kita kasih get antrian seperti ini. Gitu. Jadi ketika page ini dibuka, dia akan jalanin antrian, get antrian. Ini dia di trigger sama init state.
gitu. Nah, kita lihat udah satu gitu. Nah, seperti tadi ini kita masuk ke sini kosong kan karena belum kita init state ternyata di bagian antrian di sini. Nah, kita kasih init state ya kan, terus ini kasih get antrian gitu. Jadi ketika masuk ke sini dia muncul ini. Nah, ketika kita add, ketika pengen di back muncul yang lain, nah itu caranya di bagian home sini, di bagian on press ini kita kasih asing di sini. Terus ini kita kasih await, lalu di bawah sini kita kasih get antrian. Kalau kita save ya kan, nah, contoh kita ini kan dia masuk, nah masuk ke sini kan antrian ini, terus kita tambah di sini tambah satu lagi, contoh antrian Miga Cowan gitu ya, Miga Cowan MG satu gitu. Kita simpan, klik, kan ada dua. Nah kalau kita back di sini, dia akan jalanin ini karena dia await kan. Klik, dia akan ada dua di sini. Begitu, ya kan? Ada dua. Jadi di sini untuk munculnya sudah siap nih. Ya contoh saya hapus nih ya kan, beli bakso saya hapus. Kalau kita back di sini, dia cuma satu gitu. Prosesnya gitu. Hmm. Nah, terus ini untuk proses ini ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian printernya gitu. Jadi untuk CRUD jenis antriannya sudah jadi ya kan. Nah, terus balik ke sini juga sudah jadi. Kita tinggal mainan di printernya ini gitu. Nah, di printernya sendiri kita perlu menambahkan beberapa package gitu. Package. Oh, di sini lagi azan, saya pause dulu ya. Jadi kita pause dulu setengah jam kan adzan, sholat, sama mungkin nyemil ya kan. Isoma dulu, terus nanti setelah itu jam setengah satu kita kumpul lagi untuk nerusin. Ini kan masih ada printer ya, ngurusin printer gitu. Oke gitu ya.